Siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan soal di LKPD. Ini untuk 4C-nya yaitu communication, creativity, collaboration, dan critical thinking. Lalu untuk PPK-nya yaitu gotong royong. Lalu kita bisa melihat scientific-nya yaitu mengasosiasi. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan menampilkan contoh RPP menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nanti di RPP ini akan saya tampilkan untuk unsur-unsurnya, dari unsur pertama judul RPP sampai terakhir nanti ada evaluasi. Nanti juga akan saya jelaskan untuk kegiatan-kegiatan pada sintak PBL yang terdapat di RPP ini. Seperti ini, sintak 1 ada kegiatan apa saja, lalu sintak 2 ada kegiatan apa saja, lalu sintak 3 ada kegiatan apa saja, dan seterusnya sampai sintak 5. Sebelum melanjutkan video, bagi kawan-kawan yang baru mengunjungi channel saya atau bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Untuk RPP ini komponen pertama adalah judul RPP, lalu yang kedua adalah ada identitas, baik identitas satuan pendidikan, kelas, tema, materi, dan alokasi waktu. Di sini bisa disesuaikan. Lalu ada komponen kompetensi inti, ini bisa kita dapatkan dari buku guru biasanya. Lalu di bawahnya ada komponen KD dan indikator atau IPK. Di sini KD juga bisa kita dapatkan dari buku guru, dan untuk IPK ini nanti bisa kita analisis dari KD ini, kita kembangkan menjadi IPK. Lalu untuk tujuan pembelajaran, di sini kita sesuaikan dengan IPK. Di sini IPK-nya ada mengidentifikasi faktor, lalu memilih faktor, lalu membuat bagan. Di tujuan pembelajaran juga harus ada apa yang kita isi di IPK. Seperti ini misalnya, melalui kegiatan membaca materi, siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan dengan benar. Lalu ini sesuai IPK yang kedua ini memilih. Di sini siswa dapat memilih. Lalu tujuan pembelajaran ketiga ini dari aspek keterampilan, ini membuat bagan faktor. Di sini juga ada membuat bagan faktor. Di video sebelumnya sudah pernah saya buatkan bagaimana cara kita membuat tujuan pembelajaran dengan benar, yaitu menggunakan rumus ABCD, dan bagaimana cara kita menganalisis KD menjadi IPK. Kawan-kawan bisa melihat video saya tersebut untuk mengetahui bagaimana membuat IPK dan tujuan pembelajaran yang benar. Lalu ada komponen karakter dan kompetensi yang dikembangkan. Di sini ada PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Lalu ada 4C, critical thinking, collaboration, creativity, communication. Lalu ada literasi, yaitu kemampuan membaca, menyimak, berbicara, menulis, dan ada hostnya. Di sini pertanyaannya memilih atau evaluasi C5. Setelah itu ada komponen materi pembelajaran. Di sini kita tuliskan materi pembelajarannya apa. Di sini IPA, yaitu materinya faktor penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia. Lalu komponen di bawahnya ada model, yaitu problem based learning, pendekatan menggunakan scientific. Lalu metodenya ada ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Lalu ada komponen media pembelajaran yang kita gunakan. Di sini saya tulis PowerPoint, video pembelajaran, faktor gangguan penyebab pernafasan.
lalu ada video Garuda Pancasila, dan ada video motivasi. Lalu yang lainnya ada gambar gangguan pernafasan, lalu media LKPD dan bahan ajar kita tulis juga. Lalu untuk alat dan bahan, di sini saya menuliskan papan tulis, spidol, laptop, LCD, dan proyektor. Untuk alat dan bahan ini lebih ke hardware ya, atau bukan berbentuk software. Lalu untuk sumber belajar, di sini saya menggunakan buku kelas 5, buku guru, dan buku siswa kelas 5 juga, dan sumber YouTube yaitu untuk video lagu Garuda Pancasila, dan sumber YouTube juga untuk video pembelajaran faktor penyebab gangguan pernafasan. Lalu ada sumber dari Facebook yaitu untuk video motivasinya, ini linknya. Setelah itu baru kita masuk ke komponen kegiatan pembelajaran, dan disinilah kita harus menampilkan sintak PBL nya, yaitu di kegiatan inti ini. Sebelumnya ini ada kegiatan pendahuluan, di sini ada orientasi, yaitu kelas dimulai dengan salam, lalu guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa, lalu siswa berdoa sebelum memulai kegiatan. Di sini ada karakter religius. Lalu keempat adalah guru memberikan penguatan bernyanyi lagu Pancasila. Di sini ada karakter PPK-nya, yaitu nasionalis. Setelah itu ada kegiatan apersepsi. Di sini siswa dan guru melihat gambar organ pernapasan manusia yang disajikan pada PowerPoint. Di sini berarti mengintegrasikan TPACK. Lalu keenam adalah siswa dan guru bertanya jawab tentang gambar organ pernapasan yang ditayangkan. Di sini ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu communication dan critical thinking. Lalu ketujuh adalah siswa menyimak penjelasan guru mengenai materi sebelumnya, yaitu organ pernapasan manusia dan kaitan dengan materi hari ini. Di sini ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu literasi, menyimak. Lalu ada kegiatan motivasi. Siswa menyimak informasi dari guru mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dilakukan. Di sini ada kompetensi literasi juga yang dikembangkan, yaitu menyimak. Lalu kegiatan ke-9 adalah guru dan siswa bersama-sama menonton video motivasi yang ditampilkan di slide PowerPoint. Di sini mengintegrasikan TPACK ya kawan-kawan. Lalu kegiatan ke-10 adalah siswa diajak menyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati dan diberi motivasi agar belajar dengan riang gembira. Ini adalah masih pada kegiatan pendahuluan. Ada 3 sub kegiatan, yaitu orientasi, apersepsi, dan motivasi. Selanjutnya di kegiatan inti, disinilah kita harus menampilkan sintak PBL-nya. Di sini di sintak pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah. Kegiatan pertama yang dilakukan di sintak ini adalah kegiatan ke-13, yaitu siswa dikelompokkan secara heterogen. Di sini ada kompetensi yang dikembangkan, yaitu collaboration. Lalu kegiatan 14 adalah siswa mengamati gambar gangguan pernapasan yang ditayangkan di PowerPoint. Di sini kita mengintegrasikan TPACK. Juga di sini kita bisa melihat bahwa penggunaan saintifiknya yaitu mengamati. Lalu kegiatan ke-15 adalah guru bertanya sebagai pemantik untuk mengorganisasikan siswa pada masalah, yaitu informasi apa yang didapatkan dari ketiga gambar tersebut. Lalu apa faktor penyebab gangguan pernapasan dari gambar 1, 2, dan 3. Di sini inti adalah orientasi masalah di sini. Jadi untuk sintak 1 ini yaitu mengorientasi siswa pada masalah, inti kegiatannya itu ada di kegiatan 15 ini. Setelah itu ada kegiatan 16, yaitu siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan memberi tanggapan maupun pendapat. Di sini kita bisa melihat ada kompetensi communication, creativity, and critical thinking, yaitu dari 4C. Lalu dari literasinya itu berbicara, dari saintifiknya itu menanya. Lalu untuk sintak PBL nomor 2 yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Di sini pertama siswa dibagikan LKPD. Lalu kegiatan 18 adalah guru membantu siswa untuk memahami tugas yang ada di LKPD. Jadi di sini adalah
kegiatannya guru mempersiapkan siswa untuk siap belajar dan memahami apa yang akan dipelajari. Lalu sintak PBL ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok atau individu. Di sini kegiatannya guru membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi tentang materi melalui tayangan video tentang faktor gangguan pernapasan yang ditampilkan oleh guru di LCD. Di sini ada kemampuan literasi yang dikembangkan, yaitu menyimak, saintifiknya mengumpulkan, lalu ada penggunaan teknologinya yaitu integrasi TPACK-nya di sini. Lalu kegiatan ke-20, guru dan siswa bertanya jawab mengenai materi dalam video yang belum dipahami. Di sini kompetensinya 4C, yaitu communication dan literasinya berbicara. Lalu kegiatan ke-21, sebelum melanjutkan pembelajaran, siswa dan guru melakukan ice breaking dengan menirukan gerakan yang ditunjukkan oleh guru, yaitu Marina menari. Di sini untuk ice breaking sebenarnya bebas mau ditaruh di mana. Ini saya taruh di sintak 3. Untuk inti dari sintak 3 itu ada di kegiatan 19, yaitu siswa mengumpulkan informasi tentang materi melalui video pembelajaran. Ini intinya. Setelah itu sintak PBL keempat adalah mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Di sini kegiatan 21, siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan soal di LKPD. Ini untuk 4C-nya yaitu communication, creativity, collaboration, dan critical thinking. Lalu untuk PPK-nya yaitu gotong royong. Lalu kita bisa melihat saintifiknya yaitu mengasosiasi. Setelah itu kegiatan ke-23, guru memantau siswa dalam berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan atau pertanyaan di LKPD dengan berkeliling. Guru bisa memberikan pertanyaan pancingan apabila diskusi tidak berjalan lancar. Lalu kegiatan ke-24 yaitu guru membimbing siswa mengolah hasil diskusi dan menuliskan hasil diskusi di LKPD. Ini menulis kemampuan literasi. Lalu kegiatan ke-25, siswa diminta untuk mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Di sini kemampuan yang dilatih adalah communication, integritas mandiri untuk PPK-nya, lalu literasinya berbicara, lalu untuk saintifiknya yaitu mengkomunikasikan. Setelah itu sintak terakhir dari PBL yaitu sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Di sini kegiatan 26 yaitu guru meminta kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi yang disampaikan oleh temannya. Kompetensi yang dikembangkan adalah communication dan critical thinking untuk 4C, menyimak dan berbicara untuk literasi. Lalu untuk kegiatan 27, guru memberikan apresiasi dan feedback terhadap hasil presentasi siswa. Lalu kegiatan ke-28, siswa dan guru menyimpulkan tentang materi pembelajaran. Di sini ada kemampuan communication, creativity, dan critical thinking yang dikembangkan. Lalu kegiatan ke-29, guru membagikan evaluasi tes pengetahuan. Kemudian siswa mengerjakan evaluasi yang dibagikan oleh guru. Ini juga bisa ditaruh di kegiatan penutup ya kawan-kawan, tapi ini saya taruh di kegiatan inti yaitu sintak 5. Dan untuk penutupnya yaitu kegiatan 38, guru bersama siswa melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Lalu 39, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari esok hari, yaitu materi tentang penyakit yang berhubungan dengan alat pencernaan. Maaf ini salah ketik. Lalu kegiatan selanjutnya guru memberikan pesan moral pada siswa untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Lalu kegiatan terakhir adalah guru menutup pembelajaran dengan tepuk PPK, doa, dan mengucapkan salam bersama siswa. Di sini ada karakter religius dari PPK yang dikembangkan. Di sini adalah inti dari PBL-nya ya kawan-kawan. Di kegiatan inti ini kita harus menampilkan kegiatan yang mencerminkan sintak PBL-nya. Untuk sintak ini boleh ditulis, boleh tidak.
Tapi untuk mempermudah pembacaan RPP, saya kira sebaiknya kita tulis sintak PBL-nya. Kita tulis sintak satunya apa, setelah itu kegiatannya apa, sintak 2-nya apa, kegiatannya apa, sintak 3-nya apa, kegiatannya apa, dan seterusnya sampai sintak 5 ini. Ini inti dari PBL. Selanjutnya di RPP ini juga ada komponen penilaian. Di sini penilaiannya penilaian sikap spiritual, yaitu sikap yang dinilai adalah mengucapkan salam ketika mulai pembelajaran, lalu membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tekniknya observasi, bentuk instrumennya lembar observasi, lalu waktu pelaksanaannya adalah saat pembelajaran berlangsung. Lalu penilaian sikap kedua adalah sosial, yang dinilai sikapnya adalah disiplin, santun, percaya diri. Menggunakan teknik observasi, bentuk instrumennya adalah lembar observasi. Lalu waktu pelaksanaannya adalah saat pembelajaran berlangsung. Untuk penilaian pengetahuan ini, tekniknya tertulis, bentuk instrumennya pilihan ganda kompleks, benar salah, dan menjodohkan. Waktu pelaksanaannya setelah pembelajaran. Lalu untuk penilaian keterampilan, di sini tekniknya unjuk kerja, jadi hasil dari pengerjaan siswa di LKPD. Lalu bentuk instrumennya adalah lembar unjuk kerja. Waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung. Setelah itu ada komponen remedial dan pengayaan juga. Di sini kita tuliskan remedialnya seperti apa, lalu pengayaannya seperti apa. Lalu komponen yang terakhir adalah tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan kita sebagai guru. Jadi seperti ini tampilan RPP PBL yang pernah saya buat. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang ingin membuat RPP menggunakan model PBL. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.